Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di channel kesayangan Anda, yaitu ATK Media. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan penggunaan teknik USG. Sebelumnya kita sudah membahas dua tema terdahulu, yaitu bagaimana kita bisa mengidentifikasi isu dengan baik dan kemudian bisa menggunakan metode APKL untuk melakukan penapisan isu. Mari sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknik analisis USG. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan memprioritaskan atau mengurutkan beberapa masalah atau beberapa isu yang dihadapi dalam suatu proyek atau kebijakan. Dalam hal ini bagi peserta latsar berarti dalam merumuskan atau dalam menyusun rancangan aktualisasi, sedangkan bagi peserta PKP dan PKA dalam rangka menyusun rancangan aksi perubahan. Teknik ini akan membantu kita dalam menentukan isu prioritas manakah dari beberapa isu yang kita peroleh sebelumnya melalui metode APKL, dan tindakan yang perlu diambil berdasarkan tingkat urgensi dari beberapa isu tersebut, keparahannya, dan potensi pertumbuhan masalah di masa yang akan datang. Selanjutnya kita bahas satu demi satu komponen dari USG. Yang pertama adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu masalah atau suatu isu perlu untuk kita selesaikan. Masalah yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi maka harus segera ditangani saat ini juga. Sedangkan yang memiliki tingkat urgensi rendah maka dapat ditunda. Dengan begitu, maka Anda harus mempertimbangkan dampak waktu dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, apakah masalah tersebut akan menyebabkan kerugian besar jika tidak segera diatasi. Nah, dengan keterbatasan waktu bagi Anda peserta latsar, PKP dan PKA, maka Anda harus berhitung berkaitan dengan seberapa besar kemungkinan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan segera pada waktu yang ditentukan selama aktualisasi maupun implementasi aksi perubahan. Komponen yang kedua yaitu seriousness, yaitu seberapa besar dampak dari masalah atau isu ini terhadap organisasi atau lembaga kita, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan kita atau stakeholder, dan juga dampak terhadap kita sebagai individu atau sebagai pejabat di lembaga kita. Apakah menyangkut aspek fundamental seperti keselamatan, reputasi, dan keuangan. Nah, untuk itu Anda perlu melakukan evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari isu atau masalah yang sedang Anda angkat. Semakin serius dampak yang ditimbulkan, maka semakin tinggi prioritas untuk menyelesaikannya. Komponen yang terakhir adalah growth. Apakah masalah ini akan memburuk seiring waktu jika tidak segera ditangani? Dalam hal medis, contohnya kita mengenal ada komplikasi. Jika ada satu penyakit tidak segera ditangani, maka dia akan berdampak terhadap organ-organ yang lain.
Kemudian seberapa besar dampaknya dalam jangka panjang terhadap sistem atau organisasi. Artinya berdampak secara sistemik, merusak sistem dan merusak organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, kami sarankan kepada peserta Latsar, PKP maupun PKA untuk mempertimbangkan tren yang ada dari isu tersebut, bagaimana trennya, apakah meningkat, kemudian bagaimana masalah dapat berkembang. Misalnya apakah ada data yang menunjukkan bahwa jumlah masalah ini meningkat seiring waktu. Nah, disinilah Anda membutuhkan data-data perkembangan masalah tersebut dari waktu ke waktu. Inilah beberapa langkah penerapan USG. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu identifikasi isu. Isu sudah kita dapatkan setelah kita melakukan identifikasi berikutnya. Kemudian kita buat daftar masalah atau isu yang kita analisis sesuai dengan hasil APKL. Kemudian gunakan tahap kedua, lakukan penyekoran atau scoring dengan menggunakan skala yang telah ditentukan untuk memberi skor pada setiap masalah atau isu berdasarkan kriteria U, S, dan G. Saran kami gunakan skor 1-5 atau 1-10. Kemudian tahap ketiga adalah penilaian. Apa yang akan kita lakukan yaitu menghitung total skor untuk masing-masing masalah atau isu dengan menjumlahkan ketiga skor kriteria. Berapa jumlah skor isu pertama berkaitan dengan U, S, dan G. Begitu pula isu-isu berikutnya. Yang keempat yaitu prioritaskan. Berdasarkan total skor, urutkan masalah atau isu yang paling mendesak dan yang paling serius ke yang kurang mendesak. Tentu isu dengan total skor yang paling tinggi itu adalah isu yang paling mendesak dan paling serius untuk segera diselesaikan. Nah, berikut adalah contoh penerapan analisis USG dengan menggunakan tabel. Yang pertama kita tuliskan isu yang sudah kita identifikasi. Saya contohkan di sini ada 3 isu, yaitu isu pertama, waktu antri di loket pendaftaran sangat lama. Kemudian yang kedua, penanganan pasien di IGD kurang sigap. Yang ketiga adalah pasien kurang memahami aturan minum obat. Nah, bila dilihat dari ketiga isu tersebut, ini isu untuk tataran pelaksana. Jadi penerapan USG ini kita ambilkan contoh isu dalam rancangan aktualisasi. Di kolom berikutnya kita masukkan skor untuk masing-masing komponen. Contohnya di isu pertama untuk U kita tetapkan nilainya adalah 4, S 4, dan G 3 dengan total skor 11. Anda bisa memperkirakan setiap skor yang sesuai dengan masing-masing isu. Setelah kita mendapatkan total skor setiap isu, maka kemudian di kolom terakhir kita prioritaskan berdasarkan besaran total skor. Kita melihat di sini bahwa isu dengan total skor tertinggi adalah isu yang kedua. Maka isu kedua inilah yang akan kita prioritaskan dan kita angkat dalam
aktualisasi maupun aksi perubahan. Dari penerapan analisis USG tadi, kita mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama, isu yang mendapatkan prioritas pertama adalah waktu antri di loket pendaftaran sangat lama. Kemudian isu prioritas selanjutnya akan dianalisis penyebab-penyebabnya, dan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan oleh peserta adalah dengan menggunakan diagram fishbone Ishikawa. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kami sarankan Anda menonton di video berikutnya, yaitu bagaimana penggunaan fishbone Ishikawa dalam menentukan penyebab-penyebab dari isu prioritas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.